Baik Bapak Ibu, jadi pemberitaan firman Tuhan atau pemberitaan Injil atau pekerjaan misi sampai hari ini tidak akan berhenti sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Dan tugas itu diberikan kepada saudara dan saya, kita semua. Saudara dipanggil, saudara dipilih itu untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada. Bapak Ibu Saudara, jadi bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara. Dan Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang paling maksimal, yang paling berharga, itu adalah hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, dan pagi ini saya beri judul tema dipilih untuk melayani di dalam penuaian jiwa. Bapak Ibu, mari kita buka dulu di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu, saya akan baca ayat yang pertama, lalu Bapak Ibu ayat yang kedua, nanti ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Firman Allah makin, kita baca bareng-bareng ya, ayat 7, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak jumlahnya, menyerahkan diri dan percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, surat atau kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang yang pinter, yang pandai. Padanannya hari ini adalah seorang dokter. Karena waktu itu dia bertugas sebagai tabib. Tabib itu memiliki kepandaian di atas rata-rata. Sehingga apa yang ditulis oleh Lukas itu jauh lebih sistematis. Dia menulis kitab Lukas, Injil Lukas, dan juga menulis Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat yang pertama itu masih menceritakan tentang kehidupan terakhirnya Tuhan Yesus. Jadi akhir-akhir pelayanan Tuhan Yesus itu ditulis pada pasal 1 di Kisah Para Rasul. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia menjumpai murid-muridnya dan dia memberikan pesan yang sangat penting. Pesan terakhir kepada murid-muridnya pada waktu itu adalah pesan juga kepada saudara dan saya. Dan pesan yang paling terkenal adalah pesan yang terdapat di dalam di mana? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan diberikan kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu paralel dengan pesan Tuhan Yesus. Pada waktu terakhir dia berjumpa dengan murid-muridnya, pada waktu dia akan meninggalkan murid-muridnya.
yaitu pada waktu Matius juga menuliskannya, Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai yang ke-17. Dia tuliskan yang sampai sekarang dikenal dengan apa? Amanat agung. Kepadaku diberi kuasa. Diberi kuasa, Bapak Ibu. Kepadaku diberi kuasa di surga dan di bumi. Ini perkataan yang powerful. Kalau menurut saya, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya, ini perkataan yang sangat power, yang sangat kuat. Kenapa? Karena dia berkata, kepadaku diberi kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Bahwa kekuasaan semua semesta ini ada di tangan siapa? Ada di tangan Yesus. Atau dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah. Dia mau katakan pesan itu. Kepadaku diberi kuasa di bumi dan di sorga. Jadi ini membuktikan bahwa kuasa Kristus, kuasa Yesus itu mengatasi segalanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang terkenal sampai hari ini yang disebut dengan amanat agung. Orang pribadi yang berkuasa di bumi dan di surga itu memerintahkan kepada saudara dan saya untuk mengemban sebuah misi yang agung. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ini yang disebut dengan The Great Commission. Bapak Ibu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak Bapak Ibu, tidak tinggal diam, tetapi saudara dan saya, semua kita punya tugas dari Tuhan. Apa tugasnya? Memberitakan Injil. Pergilah sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak berkata kalau sempat kamu pergi. Kalau tidak sempat gak usah pergi. Apa seperti itu perintahnya Tuhan Yesus? Enggak, pergi, pergi. Artinya apa? Ini perintah. Dan siapa yang berani membantah perintah agung dari penguasa gereja, dari kepala gereja, dari pencipta semesta, yang memberikan hidup saudara dan saya. Saudara berani menentang perintah itu, Bapak Ibu? Saya gak akan berani itu. Dan itu perintah yang diberikan kepada saudara dan saya. Kalau hari ini saudara tidak mengemban perintah itu, saudara, Bapak Ibu, saudara bukan murid. Saya khawatir saudara ke gereja menjadi anak Tuhan tidak punya tujuan. Padahal tujuannya jelas. Saudara dan saya diperintah oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Pergi. Saudara, kita kalau pergi berjalan itu tidak diam. Kita harus bergerak. Jadi hari-hari ini kalau anak Tuhan pasif, kalau ada anak Tuhan yang tidak melakukan apa-apa di dalam pelayanan Bapak Ibu, yang ujungnya nanti adalah penuaian jiwa, saya khawatir Bapak Ibu kita tidak memiliki hidup yang maksimal. Hidup kita tidak maksimal, keluarga kita tidak maksimal, pelayanan kita tidak maksimal, pekerjaan kita tidak maksimal. Karena kehidupan yang maksimal adalah kehidupan yang memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu. Kehidupan yang maksimal adalah kehidupan yang memberitakan Injil. Dan itu disampaikan Tuhan dan ditulis juga oleh Lukas, Bapak Ibu. Pada waktu hari-hari terakhir. Jadi kalau kita baca kisah para rasul di pasal awalnya itu masih menceritakan Tuhan Yesus. Tapi pasal-pasal berikutnya itu menceritakan bagaimana pekerjaan rasul-rasul meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya terjadi multiplikasi murid yang luar biasa. Yang tadinya hanya seorang Yesus saja memanggil murid-muridnya, Andreas, Simon dan Petrus, Bapak Ibu. Lalu terjadi multiplikasi.
Dipanggillah kemudian 12 murid yang lain. Dan akhirnya hari ini sampai miliaran orang mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara, tadi cuplikan cuplikan ketua sinode kita menceritakan bagaimana Nomensen begitu bergairah memberitakan Injil karena hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi hari-hari ini, mari kita sadar bahwa hidup kita adalah untuk memberitakan Injil. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk sudah keluar saja dari pekerjaan lalu jadi penginjil. Sudah tidak usah bekerja lagi jadi penginjil saja, jadi pendeta saja. Tidak Bapak Ibu. Tapi Tuhan rindu saudara dimanapun berada, mari beritakan Injil. Kamu akan menjadi saksiku di Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, inilah kehidupan yang maksimal dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hidup kita meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, amanat agung dimanapun berada itu harus menjadi hati kita. Menjadi konsen kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau pelayanan apapun di gereja, pelayanan apapun kalau tujuannya tidak memberitakan Injil, tidak membuat supaya orang itu mengenal Tuhan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pelayanan yang kurang maksimal. Jadi pelayanan yang maksimal, gereja yang maksimal bukan terletak di entertainnya. Bapak Ibu, bukan terletak di pelayanan yang lain, tetapi harus semuanya ujungnya adalah pemberitaan Injil. Amin Bapak Ibu. Saya pernah satu kali ada hamba Tuhan, waktu itu memang tema kita ini, tema tentang misi. Dan saya berapi-api untuk menyampaikan ini. Tapi hamba Tuhan pada waktu ini jemaat gak bosen ini. Masa diberi firman tentang misi, tentang memberitakan Injil. Kan kalau jemaat itu senangnya kalau firmannya tentang berkat. Bapak Ibu. Kalau tentang berkat seneng ya. Tapi kalau memberitakan Injil, aduh enggak lah pendeta aja. Enggak lah itu hamba-hamba Tuhan aja. Pejabat-pejabat Tuhan aja. Padahal saudara dan saya dipilih untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi apa? Menjadi alatnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi intinya di gereja itu adalah kita mengemban amanat agung. Jadi intinya di gereja itu sebenarnya ada penginjilan dan pemuritan. Dan ini yang kita laksanakan, ini yang saya sampaikan juga pada waktu saya kita pelayanan ke daerah. Bapak Ibu, gereja itu pada hakikatnya adalah pemuritan. Jadi kalau gereja pergi lalu memenangkan jiwa-jiwa datang ke gereja lalu dibaptis, apakah berhenti di situ? Berhenti di situ? Enggak berhenti di situ, harus diajar lalu dimuridkan, lalu diutus lagi untuk pergi dan seterusnya begitu. Itu sebenarnya hakikat dari sebuah gereja. Hakikat dari sebuah pelayanan. Karena hanya murid saja yang bisa memberitakan Injil. Yang bisa menyampaikan kabar baik kepada semua orang itu hanya murid. Karena murid sudah tahu siapa gurunya. Karena murid tahu persis siapa gurunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau gak dimuridkan? Jadi gereja itu sebenarnya hakikatnya bukan hanya kumpulan orang percaya, Bapak Ibu. Tapi kumpulan dari murid-murid yang harus terus belajar. Harus dimuridkan, lalu pergi ke marketplace, ke tempat kerja Bapak Ibu. Ke pelayanan Bapak Ibu, di komunitas Bapak Ibu, dan di situ Bapak Ibu memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, dan pergi lalu
menghasilkan buah, pergi lalu memenangkan jiwa, datang ke gereja, lalu apa? Dibaptis, lalu apa lagi? Memberi persembahan, kolekte, terus berhenti di situ? Enggak, Bapak Ibu, enggak cukup di situ saja. Harus jadi murid, harus memberitakan Injil dan seterusnya. Jadi selain jadi murid, saudara dan saya harus terus memuridkan. Amin Bapak Ibu. Saudara dijadikan murid dan akhirnya memuridkan orang. Saudara dijadikan murid, akhirnya memuridkan orang. Bapak Ibu sadar atau tidak, sebenarnya gereja kita sudah melakukan pemuritan. Ibadah ini adalah pemuritan, karena di dalamnya ada impartasi, ada pengajaran firman Tuhan, saudara dimuridkan. Di dalam Komsel ada pemuritan. Lalu kita punya kelas-kelas khusus SPY, itu pemuritan juga. Kita punya kelompok-kelompok kecil juga yang melayani, itu juga pemuritan juga. Kalau saya punya tim misi dan marturia dan pelmas, itu pemuritan juga. Pernah salah satu menyampaikan, saya merasa dibimbing, saya merasa diajari. Ketika saya diajak pelayanan ke Jawa, itu saya ternyata dimentor. Saya dikasih tahu bagaimana cara melayani. Bapak Ibu, apapun komunitas rohani Bapak Ibu, itu jadikan itu semuanya melayani Tuhan. Dan ujung-ujungnya apa? Memenangkan jiwa. Kalau komunitas saudara hanya komunitas grubiak-grubyuk saja bahasa Jawanya ya Pak Bintoro ya. Grubiak-grubyuk saja, kesana kemari nggak ada jelas juntrungnya. Itu bukan komunitas yang mengemban Pak Amanat Agung Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, yuk kita gabung juga ke komunitas. Jadi jangan diam saja Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, dan pada akhirnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-7 yang kita baca tadi. Yang kita baca tadi, Bapak Ibu, pada akhirnya Bapak Ibu, saya baca ya, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin apa? Firman Allah makin tersebar dan apa? Jumlah murid. Bapak Ibu, jumlah murid atau jumlah jemaat? Jumlah jemaat atau jumlah murid? Jumlah murid, bukan jumlah jemaat Bapak Ibu. Jumlah murid semakin bertambah banyak. Jadi kita di gereja jangan tujuan kita menambah jumlah jemaat. Harusnya di gereja kita menambah jumlah murid. Apa Pak bedanya murid dengan jemaat? Beda. Jemaat mungkin hanya duduk diam, mendengarkan firman, pulang, udah gitu aja. Lalu dalam kehidupan sehari-hari besok lagi setoran ke gereja, persembahan dan seterusnya. Nggak ada pemuritan, nggak ada merasa belajar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi seharusnya di gereja yang bertambah itu adalah apa? Ayo yang kencang. 2, 3. Jadi di gereja itu yang harus bertambah adalah apa? Murid. Semangat dong Bapak Ibu. Mau memberitakan Injil gak semangat? Jadi di gereja itu yang harus bertambah adalah apa? Murid. Bapak Ibu. Bukan jemaat saja. Apalagi penonton. Apalagi komentator. Gak ada. Di gereja gak ada penonton. Gak ada komentator. Yang ada adalah apa? Murid. Ya. Yang ada hanya murid. Yang mau belajar firman. Mengerti firman. Dan memberitakan kepada orang yang belum tahu. Itu intinya penginjilan. Memberitahu orang yang belum tahu. Penginjil pertama wanita siapa? Perempuan Samaria. Yang saya khotbahkan kemarin. Bapak Ibu, perempuan Samaria.
Apakah dia dimuridkan oleh Tuhan? Dimuridkan juga. Walaupun waktunya singkat, tapi pemuridan yang sangat efektif. Dia kenal Tuhan, lalu dia ke kota dan menceritakan, saya ketemu orang yang luar biasa. Jadi itu sebenarnya secara sederhana intinya penginjilan. Ketika saudara keluar di tempat kerja, lalu cerita tentang Kristus. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya semangat untuk memberitakan Injil. Dimanapun berada, ada kesempatan sekecil apapun, yuk kita gunakan untuk memberitakan Injil. Dan saya punya orang tua yang punya semangat sampai akhir hidupnya, itu memberitakan Injil. Dia beli naik becak, itu tukang becak diceritain Injil. Dia beli jamu, ya, tukang jamu diceritain Injil. Belanja apa saja diceritain Injil, ya, diceritain Injil. Mau diberkati Pak, mau laris itu dagangannya, ya. Mungkin itu hanya pintu masuknya saja, ya. Saya doakan mau dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seharusnya ini akhirnya Bapak Ibu. Jadi tadi pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik menyampaikan pesan kepada 12 rasul, ya 11 rasul sebenarnya. Karena Yudas sudah mengkhianati Yesus, tapi kemudian pada pasal yang kedua kalau nggak salah, pasal 1 atau 2, itu dipilihlah siapa? Matias. Akhirnya menjadi 12 lagi, rekrutmen lagi, ya. Bapak Ibu, dan mengelola pelayanan itu dengan baik. Ke-12 rasul itu mengelola pelayanan dengan baik. Kalau kita baca tadi ya, urutannya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu sangat bagus. Manajemen pelayanannya sangat bagus. Bapak Ibu nanti kita singgung lagi, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jumlah murid semakin bertambah banyak. Bukan hanya murid loh Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa? Juga sejumlah apa? Sejumlah apa? Jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar apa? Imam. Berarti imam-imam, orang-orang terkemuka yang ada di Israel, Yerusalem pada waktu itu juga mengenal Tuhan. Bayangkan, kalau hari ini padanannya apa? Padanannya ya para pemuka-pemuka agama. Apa? Itu pada mengenal Tuhan. Dan hari-hari ini juga sudah terbukti Bapak Ibu. Banyak pemuka-pemuka agama di kepercayaan yang lain juga semakin banyak yang bertobat. Jadi sebenarnya yang sekarang terjadi itu dulu pernah terjadi. Itu seperti apa ya? Bapak Ibu tahu lingkaran obat nyamuk bakar dulu ya? Tahu nggak? Sebenarnya melingkar tapi kembali ke tempat asalnya, kemudian tetapi bertambah luas lagi. Itu seperti itu sebenarnya. Kita juga begitu juga. Kita kembali lagi juga, tapi dengan spektrum yang lebih luas. Dengan metode dan teknologi mungkin yang lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi imam-imam bertambah juga bergabung. Ini pekabaran Injil yang efektif, yang luar biasa. Jadi memang kisah para rasul itu menceritakan bagaimana perkembangan jemaat mula-mula yang spektakuler. Yang luar biasa. Yang dari 1, 3, 12, 120 di loteng Yerusalem. Lalu menjadi 3.000 ketika Petrus berkhotbah. Kemudian menjadi 5.000, lalu menjadi beribu-ribu sampai hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi terjadi multiplikasi. Bapak Ibu istilahnya sebenarnya bukan pertambahan, multiplikasi. Kalau di bahasa Inggris itu multiplikasi. Multiply artinya penggandaan. Ya, penggandaan gaya hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jadi ini karena di-manage dengan baik, diatur dengan baik. Pelayanan kita diatur dengan baik.
supaya kita juga menempatkan posisi kita di gereja dengan baik. Sebagai apa saudara? Itu kita tempatkan diri kita sebagaimana mestinya. Saya ditempatkan sebagai misi, saya menempatkan diri saya sebagai misi. Bidang misi, saya bergerak di bidang misi. Bapak Ibu nanti ceritanya unik banget ya. Tapi waktunya tinggal 15 menit dan hari ini ada perjamuan. Gak apa-apa ya. Yang pertama. Jadi tidak serta-merta terjadi ledakan itu Bapak Ibu. Tetapi ternyata itu kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga. Bapak Ibu kita baca dulu ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal apa? Dan yang penuh apa? Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Ketika jumlah mereka semakin banyak, Bapak Ibu, bukan hanya 2.000 tetapi 3.000. Bukan hanya 3.000 tapi 5.000 pada waktu itu. Hanya laki-laki saja. Bapak Ibu bisa dibayangkan. Kalau kira-kira 7.000 saja atau 8.000 saja. Sementara pelayan Rasul pada waktu itu hanya 12. Termasuk di dalamnya Matias, apa enggak kedodoran, apa enggak keteteran Bapak Ibu. Akhirnya sampai para rasul itu melayani meja. Artinya memberi makan. Ada tugas diakonia yang dilakukan juga oleh ke-12 rasul. Akhirnya apa? Pelayanan yang sebenarnya harusnya dia lakukan, pelayanan firman dan doa itu terabaikan atau tidak terlaksana dengan baik. Bapak Ibu Saudara. Maka kemudian dia bijaksana, dia sadar. Ini yang bagus, pemimpin segera sadar ketika diprotes Bapak Ibu. Diprotes begini. Ada kusak-kusuk itu, janda-janda gak dikasih makan, itu janda-janda gak diberi pelayanan yang khusus. Akhirnya apa? Ke-12 rasul itu memanggil murid-murid yang lain. Ayo kumpul dulu ya. Lalu mereka bilang begini. Sekarang saya pengen konsentrasi di dalam pelayanan firman dan doa. Ini saya kagum ini terhadap 12 murid ini. 12 rasul. Dia sadar tugas utamanya adalah untuk memberi makan rohani. Dan itu yang dipesankan Tuhan juga kepada siapa? Kepada Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihiku? Iya Tuhan, saya mengasihimu. Sekali lagi ditanya, Petrus, apa kamu mengasihiku? Iya, saya mengasihimu. Sampai 3 kali. Ya. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Inggrisnya, feed my lamb. Artinya apa? Beri makan domba-domba. Beri makan domba-domba itu bukan beri makan jasmani, tetapi makan apa? Rohani. Jadi persiapan firman, persiapan doa sebelum memberitakan Injil, sebelum memberitakan firman itu adalah sangat penting. Makanya saya kadang nggak tidur hanya karena untuk mempersiapkan. Sampai malam saya mempersiapkan supaya apa? Supaya saya bisa beri makan yang cukup. Dan saudara ngerti makanan ini. Kalau jemaat gak ngerti firman Tuhan, Bapak Ibu, nanti bagaimana mau jadi penginjil di luar? Jadi satu kali ditanya ada hamba Tuhan, dia masuk ke ruang sekolah minggu. Ya, ada pendeta masuk ke ruang sekolah minggu. Yang biasanya gak masuk ke ruang sekolah minggu itu. Tapi tiba-tiba pendeta itu tiba-tiba masuk ke ruang sekolah minggu. Dan dia bertanya begini kepada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak, siapa tahu coba angkat tangan. Siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Ya, lalu mereka pada saling melihat satu dengan yang lain.
Anak-anak, sekali lagi, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Ya. Lalu nggak ada yang jawab. Akhirnya pendeta itu menunjuk satu orang. Siapa coba? Yang merobohkan tembok Yeriko. Oh maaf Pak Pendeta, bukan saya Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta, bukan saya yang merobohkan tembok Yeriko. Bukan saya Pak Pendeta. Pak Pendetanya geleng-geleng. Wah, ini anak nggak tahu siapa yang merobohkan tembok Yeriko. Lalu ditanyalah guru sekolah minggunya. Siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Ditanya guru sekolah minggunya. Guru sekolah minggunya jawabnya bagaimana? Pak Pendeta, saya tahu persis. Anak itu memang anak yang baik. Sangat baik. Dia nggak pernah nakal. Dan saya yakin anak itu bukan yang merobohkan tembok Yeriko. Lalu pendetanya geleng-geleng kepala. Ini gimana ya? Dan satu kali dia ketemu majelis, Bapak Ibu. Ketemu majelis, dia tanya. Mungkin di satu rapat. Siapa Bapak Ibu yang merobohkan tembok Yeriko? Semuanya diam. Lalu salah satu bendahara, mungkin kalau di sini Pak Dani kali, atau Pak Paulus ya. Siapa yang merobohkan tembok ya Yeriko? Pak, gak usah dibesar-besarkan Pak. Tembok mana yang roboh di bagian gereja kita? Kas dana kita masih cukup untuk membenarkan atau untuk membetulkan tembok itu. Besok kita akan panggil tukang untuk membangun lagi tembok itu. Pendetanya makin geleng-geleng kepala. Jadi ternyata jemaat minim sekali tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan-jangan kita juga begitu. Kita nggak ngerti siapa yang merobohkan tembok Yeriko, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dipilihlah murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid di antara ke-12 murid, itu masih ada murid-murid yang lain, ring berikutnya, itu dipilih. Kualifikasinya apa yang dipilih? Kualifikasinya adalah pelayan Tuhan itu punya kualifikasi ya Bapak Ibu ya. Punya kriteria sebenarnya. Dia adalah murid Yesus, lalu terkenal baik di ayat yang ketiga tadi. Terkenal baik, lalu penuh dengan Roh Kudus, lalu penuh hikmat. Itu kriteria orang-orang yang harusnya terlibat di dalam pelayanan. Pak, saya nggak memenuhi kriteria itu semua. Bapak Ibu, saya hari Minggu yang lalu diingatkan oleh Pak Bintoro. Allah kita itu besar dahsyat dan tidak terselami, begitu besar dahsyatnya. Dia mampu mengubahkan kita dan merubah kita. Mau menjadikan kita murid, memberikan kita hikmat, memberikan kita pengurapan Roh Kudus, memberikan kita hikmat dan bijaksana bisa. Yang penting saudara dan saya mau dulu. Kalau saudara nggak mau, Bapak Ibu, udah nggak bisa ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di luar itu ada falsafah begini. Kalau mau itu banyak cara. Kalau tidak mau itu banyak apa? Banyak apa? Banyak alasan. Bapak Ibu, kalau mau itu banyak cara. Tapi kalau mau itu banyak cara. Kalau nggak mau itu banyak alasan. Pak, saya gini Pak, saya begini Pak. Saya bersyukur ketika saya ditunjuk oleh Tuhan melalui gembala. Pak David, saya ditelepon malam-malam. Pak David, periode berikutnya Bapak pegang tim misi ya, Marturia. Baik Pak Eki, almarhum ya waktu itu. Lalu saya bingung, ini saya nggak bisa ini saya bekerja sendiri. Saya harus juga dibantu oleh teman-teman saya.
Lalu saya diteleponlah oleh beberapa teman-teman kami, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, dan saya bersyukur karena tim yang dipilih Tuhan ini, saya yakin ini dipilih Tuhan. Akhirnya bisa bekerja dengan kompak dan kita bisa melayani Tuhan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, dukungan dana Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tidak harus ke sana, tetapi dana Bapak Ibu sudah sampai ke sana. Jadi kami dengan solid Bapak Ibu itu mengabarkan, ya, kita memberi semangat baru kepada jemaat hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, supaya hamba-hamba Tuhan di sana semangat juga memberitakan Injil. Bapak Ibu, dan terkumpul solid, ya. Saya ada Pak Ramson, ada Pak Jerry, ada Pak Hengki Wijaya, yang tadinya mungkin ketika ditunjuk, Pak David, saya nggak punya waktu, saya itu pekerjaan saya nggak bisa ditinggal. Ternyata buktinya diajak pelayanan ke daerah-daerah, ternyata ada waktunya juga. Jadi Tuhan ternyata yang mengatur semuanya. Tuhan membela pekerjaannya. Walaupun banyak yang merintangi, banyak yang ingin menggagalkan juga, tapi tetap pekerjaan Tuhan itu terus berjalan. Bapak Ibu Saudara, jadi penuh roh, baik, dan seterusnya, ya. Ini kriteria dipilih. Jadi dipilihlah 7, ya. Yang ada 2 nama yang terkenal, Filipus dan Stefanus. Filipus dan Stefanus itu bukan saja melayani meja, akhirnya dia jadi penginjil juga, memberitakan Injil. Bahkan Stefanus itu mati dirajam batu. Filipus juga menjadi seorang penginjil. Dan Bapak Ibu, Filipus itu akhirnya anak-anaknya semuanya menjadi anak-anak yang melayani Tuhan. Dan itu bahagianya luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu bahagia, kalau Bapak Ibu anak-anaknya jadi dokter, jadi insinyur, jadi apalagi, jadi kaya raya dan seterusnya, Bapak Ibu bahagia? Iya, saya dulu juga gitu Bapak Ibu. Saya dulu bahagia. Makanya waktu saya sekolahkan anak saya pilih jurusan IPA. Karena papanya dulu jurusannya IPA. Cita-citanya masuk ke kedokteran. Tapi karena mungkin pikirannya nggak cukup, uangnya juga nggak cukup, masuklah jadi guru. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata hari-hari ini saya makin sadar, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk menjadi pelayan Tuhan. Anak saya sekolahkan ke IPA, SMA-nya IPA. Bapak Ibu, milihnya musik. Saya sampai bingung, waduh ini gimana ini? Musik apa jadinya nanti, ya? Ya kalau Tuhan punya mau, biar aja Bapak Ibu. Tuhan punya mau, akhirnya toh juga melayani Tuhan. Dan saya bahagia. Keluarga saudara itu akan maksimal kalau semuanya melayani Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan semuanya. Saya bahagia, istri saya sudah melayani, anak saya melayani, bahkan sekarang belajar teologi, ya Bapak Ibu. Dan ujungnya adalah memberitakan Injil. Mungkin kalau papa saya masih hidup sekarang, bahagianya seperti apa saya juga nggak tahu. Pasti dia akan seneng banget karena papa saya adalah pendeta juga. Anaknya jadi pemberita Injil juga, mungkin jika gitu. Dan kita akan bahagia juga kalau anak-anak kita menjadi pemberita Injil. Jadi jangan bahagia kalau anaknya jadi pejabat-pejabat tapi tidak memberitakan Injil. Itu nggak maksimal hidupnya. Hidup yang paling maksimal itu memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, waktunya habis Bapak Ibu. Yang kedua, prioritas aktivitas pelayan Tuhan itu adalah bertekun dalam firman dan doa. Jadi hari ini kalau saudara sudah dipilih menjadi alat Tuhan, yuk kita bertekun di dalam doa, firman dan doa. Apapun aktivitas Bapak Ibu,
yuk kita lebih utamakan lagi doa dan firman, ya. Kesukaannya firman. Jadi hari-hari ini saya nggak tahu kenapa dibawa Tuhan ke sana. Saya minum kopi sama anak-anak, sama istri. Lah kok di situ yang dibawa Alkitab, yang di ngobrolin Alkitab, Bapak Ibu. Nggak tahu, saya dibawa ke situ, ya udahlah, ya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita ke situ. Karena itu perintah, Bapak Ibu. Perintah. Jadi bertekun dalam doa, firman dan doa itu adalah kualifikasi kompetensi orang pelayan Tuhan. Lalu gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu, kalau saya itu background saya biologi, S1 saya biologi. Jadi saya pernah diajari kalau semua yang hidup itu bertumbuh dan berkembang. Gereja yang hidup itu harusnya tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu ditandai dengan pertambahan volume. Ya, berkembang itu ditunjukkan dengan perubahan sifat menuju ke arah dewasa. Dari anak-anak, remaja, dewasa, lalu menjadi orang tua. Itu perkembangan dan pertumbuhan. Gereja harusnya seperti itu. Gereja kita akan terjadi multiplikasi yang luar biasa kalau kita punya prinsip-prinsip ini. Kita manage dengan baik pelayanan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang singkat, saya berdoa Bapak Ibu hari ini, keluar dari ruangan ini nanti terpanggil semuanya untuk memberitakan Injil. Jangan jadi batu sandungan dimanapun saudara berada. Jangan jadi batu sandungan, jadilah terang. Jadilah garam dimanapun berada. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri.